Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Safitri, mahasiswa D3 Kebidanan Samarinda, dengan NIM P072242170032. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ibu R di Klinik Kartika Jaya, Kota Samarinda tahun 2021. Laporan tugas akhir saya ini terdiri dari 6 bab. Bab pertama itu pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metode laporan kasus, bab keempat tinjauan kasus, bab 5 pembahasan, dan bab 6 penutup. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Latar belakang. Target Sustainable Development Goals atau SDGs untuk memperbaiki kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak yang harus dicapai pada tahun 2030, yaitu angka kematian ibu atau AKI diturunkan hingga 70 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi atau AKB diturunkan hingga 12 per 1000 kelahiran hidup. AKI dan AKB merupakan salah satu indikator utama dalam peningkatan derajat kesehatan suatu negara. AKI dan AKB juga mengindikasikan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan menurut WHO tahun 2016. AKI di Kalimantan Timur pada tahun 2019 mencapai 78 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dan AKB mencapai 512 per 100.000 kelahiran hidup, menurut Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019. Data dari Puskesmas Temindung tahun 2019 terdapat 1.448 persalinan, 1.518 kunjungan ANC, 1.438 kunjungan nifas, 1.438 kunjungan neonatus, dan tidak terdapat jumlah AKI dan AKB. Data dari Klinik Kartika Jaya terdapat 634 persalinan dan tidak didapatkan jumlah AKI dan AKB. Rumusan masalah. Bagaimana pelaksanaan asuhan kebidanan kehamilan sampai dengan KB pada Ibu R di Klinik Kartika Jaya Samarinda. Adapun tujuannya, yang pertama tujuan umum, memberikan pelaksanaan asuhan kebidanan secara komprehensif pada ibu hamil trimester ketiga, bersalin, nifas, bayi baru lahir, neonatus, hingga ibu menjadi akseptor keluarga berencana atau KB dengan menggunakan pola pikir ilmiah melalui pendekatan manajemen kebidanan menurut 7 langkah Varney. Kemudian tujuan khususnya memberikan pelaksanaan asuhan kebidanan pada kehamilan sampai dengan KB menggunakan pendekatan manajemen kebidanan menurut Varney di Klinik Kartika Jaya. Selanjutnya manfaat. Yang pertama manfaat teoritis. Dengan pelaksanaan asuhan kebidanan secara komprehensif atau continuity of care, diharapkan ilmu kebidanan semakin berkembang sesuai dengan pendekatan manajemen kebidanan dan evidence-based dalam praktik kebidanan. Kemudian, manfaat praktis ditujukan bagi peneliti, masyarakat, klien, serta institusi pendidikan. Kemudian, ruang lingkup. Studi kasus ini dilaksanakan di Klinik Kartika Jaya Samarinda tahun 2021, meliputi asuhan kebidanan secara komprehensif pada masa kehamilan trimester ketiga, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, hingga KB menggunakan pola pikir ilmiah melalui pendekatan manajemen kebidanan menurut Varney. Selanjutnya, sistematika penulisan. Adapun pada penulisan laporan studi kasus ini tersusun dari bagian awal yang terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, dan daftar lampiran. Kemudian bagian inti terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6, serta bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.
Bab 2 Tinjauan Pustaka terdiri dari konsep dasar teori kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan kontrasepsi, serta konsep manajemen kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan KB. Bab 3 Metode laporan kasus terdiri dari jenis karangan ilmiah, lokasi dan waktu, subjek kasus, teknik pengumpulan data dan analisis data, etika, kerangka kerja, serta instrumen. Bab 4 terdiri dari dokumentasi antenatal care, intranatal care, bayi baru lahir, dokumentasi pada kunjungan nifas, dokumentasi pada kunjungan neonatus, serta dokumentasi KB. Selanjutnya, pemeriksaan antenatal care. Pemeriksaan antenatal care dilakukan sebanyak 2 kali. ANC pertama dilakukan tanggal 25 Maret 2021. Didapatkan data HPHT 26 Juni 2020, taksiran persalinan 3 April 2021. Berat badan saat ini 62 kg, tinggi badan 151 cm, dan tekanan darah 130/80 mmHg. Pada keluhan ANC pertama, didapatkan ibu mengatakan terdapat keputihan. Kemudian pada pemeriksaan fisik, pada pemeriksaan payudara tidak terdapat pengeluaran kolostrum. Pada pemeriksaan abdomen didapatkan tinggi fundus uteri 28 cm. Pada Leopard 1 teraba bokong. Pada Leopard 2 teraba punggung bagian kiri. Kemudian pada Leopard 3 teraba kepala pada segmen bawah rahim. DJJ 135 kali per menit. Pada pemeriksaan genitalia tidak terdapat pengeluaran lendir ataupun darah, tidak terdapat varises di pubis ibu dan tidak ada hemoroid pada anus. Kemudian pemeriksaan penunjang dilakukan pemeriksaan HB dan didapatkan hasil 14,6 gram per desiliter. Kemudian diagnosanya G2P1001 dengan usia kehamilan 38 minggu 6 hari, janin tunggal hidup. Pada ANC pertama ini diberikan pendidikan kesehatan mengenai ketidaknyamanan trimester 3. Penulis menganjurkan ibu untuk kunjungan ulang pada tanggal 1 April 2021 atau jika ada keluhan. Kemudian ANC 2 dilakukan pada tanggal 29 Maret 2021. Didapatkan berat badan 63 kg, tinggi badan 151 cm, dan tekanan darah 130/80 mmHg. Pada keluhan, ibu mengatakan keluar cairan lendir, kencang-kencang, dan nyeri punggung. Kemudian pada pemeriksaan fisik, pada payudara belum ada pengeluaran kolostrum. Kemudian pada pemeriksaan abdomen didapatkan tinggi fundus uteri 29 cm. Pada pemeriksaan Leopard didapatkan pada Leopard 1 teraba bagian bokong, kemudian Leopard 2 teraba punggung kiri, kemudian Leopard 3 teraba kepala, dan pada Leopard 4 divergen dengan DJJ 140 kali per menit. Diagnosa G2P1001, usia kehamilan 39 minggu 3 hari, janin tunggal hidup. Pada ANC 2, ibu diberikan pendidikan kesehatan mengenai persiapan persalinan dan menjelaskan pada ibu bahwa sakit pinggang yang dialami adalah hal yang wajar, dan menganjurkan ibu untuk datang jika ada keluhan atau adanya tanda persalinan. Kemudian intranatal care. Ibu melakukan persalinan pada tanggal 30 Maret 2021. Dengan keluhan utama, ibu mengatakan perutnya terasa kencang-kencang, terdapat ketuban merembes, dan terdapat pengeluaran lendir bercampur darah. Pada kala 1, lama kala 1 kurang lebih 4 jam, DJJ 145 kali per menit, HIS dengan frekuensi 4 kali 10 menit,
dengan durasi 30-35 detik. Tekanan darah 130/80 mmHg. Kemudian keluhan utama pada kala 2, ibu mengatakan ingin buang air besar dan ingin mengejan. Kala 2 berjalan selama kurang lebih 50 menit, bayi lahir normal pada pukul 6.30 WITA. Pada kala 3, lama kala 3 plasenta lahir kurang lebih 5-10 menit, plasenta lahir lengkap dan tidak ada hambatan berarti pada kala 3. Terdapat robekan pada perineum derajat 2. Kemudian pada kala 4 dilakukan penjahitan perineum, observasi TTV, kontraksi, kandung kemih, dan perdarahan ibu selama 2 jam dan tidak ditemukan adanya hambatan pada kala 4. Kemudian bayi baru lahir, bayi dilahirkan pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 6.30 WITA dengan berat badan lahir 3.000 gram dan panjang badan 51 cm. Apgar skor didapatkan 8/9, bayi cukup bulan, menangis kuat setelah dilahirkan dan bergerak aktif, tidak terdapat sianosis. Hasil pemeriksaan bayi normal, tidak ada kelainan pada bayi. Kemudian pemeriksaan nifas. Kunjungan pertama dilakukan pada 30 Maret 2021. Pada kunjungan pertama dilakukan 3 jam setelah persalinan. Keluhan utama ibu masih merasa mulas. Tekanan darah didapatkan 130/80 mmHg. Pada hasil pemeriksaan ibu R, pada pemeriksaan fisik normal, kolostrum sudah keluar, pengeluaran darah lokea rubra, involusi uteri baik, uterus teraba 2 jari di bawah pusat, diastasis rectus abdominalis 13 x 3 cm, uterus berkontraksi dengan baik, ibu merasa mulas pada perut. Kemudian pada kunjungan pertama ini ibu sudah dapat bergerak dan berjalan sendiri. Pada kunjungan pertama ini ibu mendapatkan pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif dan menjadwalkan ulang kunjungan. Kemudian pada kunjungan kedua dilakukan pada 9 April 2021. Pada kunjungan 2 ini dilakukan pada 10 hari setelah persalinan. Tidak ada keluhan. Kemudian tekanan darah 120/70 mmHg. Kemudian pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda infeksi pada mesin nifas. Pemeriksaan diastasis rectus abdominalis didapatkan hasil 12 x 2 cm. Kemudian pada kunjungan kedua ini tidak ditemukan adanya hambatan atau masalah yang berarti. Pada kunjungan ini ibu mendapatkan pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya masa nifas, perawatan puting susu, dan cara menyusui yang benar. Kemudian, kunjungan ketiga dilakukan pada 7 Mei 2021. Tidak ditemukan adanya keluhan, tekanan darah 130/90 mmHg. Pada pemeriksaan abdomen, tinggi fundus uteri sudah tidak teraba. Pada pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda infeksi masa nifas. Genitalia sudah tidak terdapat pengeluaran lokea. Ibu sudah dapat melakukan aktivitas rumah seperti biasa dan dibantu oleh suami tanpa keluhan pada masa nifas. Kemudian pada kunjungan ketiga ini, Ibu R mendapatkan pendidikan kesehatan tentang pentingnya imunisasi dasar lengkap pada bayi. Kemudian kunjungan keempat dilakukan pada 11 Mei 2021. Tidak ditemukan adanya keluhan, tekanan darah 130/90 mmHg. Pada pemeriksaan abdomen, tinggi fundus uteri sudah tidak teraba. Genitalia sudah tidak terdapat pengeluaran lokea. Pada kunjungan keempat ini, ibu mendapatkan pendidikan kesehatan tentang jenis-jenis kontrasepsi serta keuntungan dan kerugian penggunaan kontrasepsi. Selanjutnya, pemeriksaan neonatus. Pemeriksaan neonatus dilakukan sebanyak 3 kali kunjungan. Kunjungan pertama dilakukan pada tanggal 30 Maret 2021. Pada kunjungan pertama neonatus ini dilakukan
Pada 3 jam setelah kelahiran, dilakukan pemantauan dan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut. Keadaan umum neonatus baik, nadi, pernafasan, serta suhu tubuh neonatus dalam batas normal. Neonatus menangis kuat, bergerak aktif, dan tidak ada sianosis. Kemudian tali pusat terbungkus kasa steril, neonatus mengkonsumsi ASI, dan neonatus sudah BAB 1 kali berwarna hijau kehitaman. Pada kunjungan pertama ini, untuk penyuluhan kesehatannya mengenai ASI eksklusif, cara menyusui, dan perawatan tali pusat. Kemudian kunjungan kedua dilakukan pada tanggal 9 April 2021. Pada kunjungan kedua didapatkan hasil berat badan bayi 3.200 gram, panjang badan 51 cm, keadaan umum baik, kulit bayi kemerahan, nadi, pernafasan, serta suhu tubuh dalam batas normal, tali pusat sudah putus, dan pusat ditutupi oleh kain kasa steril. Eliminasi baik dan nutrisi terpenuhi. Pada kunjungan kedua ini dilakukan pendidikan kesehatan mengenai perawatan tali pusat. Kemudian pada kunjungan ketiga dilakukan pada 7 Mei 2021, didapatkan hasil berat badan bayi 4.300 gram, panjang badan 53 cm. Pada pemeriksaan fisik, tali pusat sudah putus dan tidak ada perdarahan, serta tidak ada tanda infeksi. Kemudian eliminasi baik, feses berwarna kuning dan lunak, nutrisi terpenuhi. Pada kunjungan ini, ibu diberikan pendidikan kesehatan mengenai imunisasi dasar lengkap. Selanjutnya, keluarga berencana. Konseling KB dilakukan pada tanggal 11 Mei 2021. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital ibu didapatkan tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 88 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, dan suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Pada pemeriksaan abdomen, tinggi fundus uteri sudah tidak teraba. Pada pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda infeksi pada masa nifas. Genitalia sudah tidak terdapat pengeluaran lokea. Pada kunjungan ini, ibu diberikan pendidikan kesehatan tentang jenis-jenis kontrasepsi, serta keuntungan dan kerugian kontrasepsi. Bab 5 pembahasan. Yang pertama, pemeriksaan ANC. Dalam proses kehamilan, terjadi perubahan sistem dalam tubuh ibu yang semuanya membutuhkan suatu adaptasi, baik fisik maupun psikologis. Dalam proses adaptasi tersebut, tidak jarang ibu akan mengalami ketidaknyamanan, yang meskipun hal itu adalah fisiologis, namun tetap perlu diberikan suatu pencegahan dan perawatan. Terdapat beberapa ketidaknyamanan yang mungkin akan dialami oleh ibu hamil pada kehamilan di trimester ketiga, menurut Varney 2021. Di antaranya adalah keputihan, sakit pinggang, serta bengkak pada kaki. Hal ini didapatkan oleh Ibu R pada kehamilan trimester 3 ini. Kemudian pada intranatal care, kehamilan merupakan suatu proses fisiologis yang hampir selalu terjadi pada setiap wanita. Perhitungan kehamilan dimulai sejak hari pertama terakhir. Lama kehamilan diperkirakan kurang lebih 280 hari atau 37-40 minggu. Teori ini sesuai dengan usia kehamilan Ibu R pada saat proses persalinan, yaitu 39 minggu 4 hari. Tidak mengalami postmatur dikarenakan Ibu R rutin memeriksakan kehamilannya ke klinik Kartika Jaya, dan Ibu R juga rutin mengkonsumsi tablet penambah darah. Selama persalinan, Ibu R mengeluh sakit pinggang dan sering berkemih. Penulis menganjurkan ibu untuk berkemih di tempat tidur dengan menggunakan bantuan pispot agar ibu tidak kesulitan untuk naik dan turun dari tempat tidur. Penulis juga menganjurkan kepada suami untuk membantu memijat punggung ibu agar mengurangi rasa sakit pinggang pada ibu. Kemudian, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi proses persalinan, yaitu jalan lahir,
janin, kekuatan, serta posisi. Pada proses persalinan, Ibu R mengalami kelelahan untuk mengejan, sehingga bayi tidak mengalami penurunan yang optimal. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama, karena berkat dukungan dari suami serta bidan penolong, akhirnya bayi dapat dilahirkan. Kemudian bayi baru lahir. Bayi Ibu R lahir pukul 6.30 WITA dengan jenis kelamin laki-laki, berat badan 3.000 gram, panjang badan 51 cm, dan lahir pada usia kehamilan 39 minggu 4 hari. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan usia kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan dengan berat badan lahir 2.500 gram sampai 4.000 gram. Kemudian, segera setelah bayi lahir, bayi dilakukan penilaian selintas dengan menggunakan Apgar Score. Didapatkan hasil Apgar Score bayi Ibu R adalah 8/9. Penilaian ini masih dalam batas normal karena nilai untuk asfiksia ringan atau normal adalah 7-10. Kemudian melakukan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, meliputi penjepitan dan pemotongan tali pusat, perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, profilaksis mata, pemberian vitamin K, serta pemberian imunisasi HB0. Kemudian, pada postnatal care, kunjungan pada Ibu nifas dilakukan sebanyak 4 kali kunjungan. Pada kunjungan pertama, hasil pemeriksaan Ibu R dalam batas normal. Sudah terdapat pengeluaran kolostrum walaupun sedikit. Penulis menganjurkan ibu untuk memberikan bayinya ASI secara on-demand agar merangsang produksi ASI. Tidak ditemukan adanya tanda infeksi pada luka perineum dan perdarahan dalam batas normal. Kemudian pemeriksaan neonatus. Pemeriksaan neonatus dilakukan sebanyak 3 kali kunjungan. Pada kunjungan pertama tidak ditemukan adanya masalah. Bayi sudah BAB sesaat setelah lahir, berwarna hijau kehitaman, dan BAK dalam 24 jam pertama. Pada kunjungan kedua, tali pusat bayi sudah lepas. Pada kunjungan ketiga, tidak ditemukan adanya kesenjangan. Berat badan bayi mengalami peningkatan dari 3.000 gram menjadi 4.100 gram. Selanjutnya, keluarga berencana atau KB. Konseling tentang keluarga berencana berjalan dengan baik. Setelah dilakukan konseling, Ibu R berencana untuk menggunakan KB jenis pil. Penulis menganjurkan ibu untuk menggunakan pil yang khusus untuk menyusui agar tidak mempengaruhi produksi ASI ibu. Selanjutnya bab 6 penutup. Setelah penulis melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif melalui studi kasus continuity of care pada Ibu R yang dimulai dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi. Pemberian asuhan kebidanan telah dilakukan sesuai dengan teori dengan melakukan pendekatan manajemen kebidanan 7 langkah Varney. Asuhan kebidanan secara komprehensif ini dilakukan sebagai deteksi dini untuk mengurangi faktor-faktor resiko yang dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, serta KB. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.